saya berkata, wa mizanul a'mali haqiqiyun, dan timbangan amal-amal itu adalah hakikiyun, hakiki, tidak bujuan, enggak majas, tapi hakiki, nyata. Jadi besok ada timbangan amal, itu timbangannya itu hakiki. Walau, dan bagi timbangan itu kifatani, memiliki dua daun, hissiyatani, yang bisa diraba, musyahadatani, yang bisa disaksikan. Jadi timbangan amalan itu nyata, punya dua daun, ya, timbangan punya, bisa disaksikan dan bisa diraba. Wa yuqallibullahu, dan Allah membalik al-a'mala al-hissiyah, Allah membalik amal-amal, ya. Wa yuqallibullahu al-a'mala, Allah membalik amalan-amalan itu, ya, amalan-amalan al-hissiyata, amalan-amalan bisa diraba. Taib ini ahyanan, bisa dalam keadaan bisa dipandang, tuzanu, bisa ditimbang. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini membalik, menjadikan amalan-amalan itu hissiyata, bisa diraba, ahyanan, bisa dilihat dengan nyata, tuzanu, bisa ditimbang. Amalan yang kita perbuat itu nyata apa enggak? Manawi ya. Tapi Allah balik jadi apa? Jadi nyata, terus jelas, bisa ditimbang. Amalan itu kan istilahnya kan maknawiyah. Amalan yang kita perbuat itu kan maknawiyah. Besok di hari kiamat itu bisa diraba amalan kita itu. Setelah itu bisa ditimbang dengan jelas. Fatu zanul a'malu, maka amalan itu ditimbang. Wa yuzanu aidan as-saksu, orangnya pun ditimbang juga. Amalan itu ditimbang, orangnya pun ditimbang juga. Kama sahha, sebagaimana telah sahih fil ahadits, di dalam beberapa hadis, sa-amal-amalan itu ditimbang, sa-orang-orangnya pun ditimbang. Wa mimman, dan termasuk orang saghaba, yang membuat kerusuhan, huru hara, ala hadhil aqidati, atas akidah ini. Jadi siapakah orang-orang yang membuat huru hara, bikin kisruh terhadap ini akidah? Minal mu'asirina, dari orang-orang zaman sekarang, dia adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini maksudnya suka bikin huru hara, bikin masalah, bikin gara-gara terhadap ini akidah. Haitsu qala, ketika Sayyid Qutb itu berkata,
fi tafsir qaulihi ta'ala, dalam tafsir perkataannya Allah Ta'ala, wal waznu, dan timbangan yauma idzinil haq, pada hari kiamat itu adalah hak. Timbangan besok pada hari kiamat itu adalah hak. Bagaimana gaya Sayyid Qutb lihat? Qal wala nadkhulu huna fi tabi'atil wazni wa haqiqatil mizan. Kita tidak boleh wala nadkhulu, dan kita tidak boleh masuk huna di sini pada tabi'atil wazn, sifat wazn kuwi. Enggak boleh kita masuk. Wa haqiqatil mizan, dan hakikat timbangan enggak boleh masuk. Yo wis timbangan ono wae. Ojo, kita enggak boleh masuk dalam bab seperti ini. Bagaimana bentuk sifatnya timbangan, hakikat timbangan nggak usah masuk. Maksudnya timbangan itu jangan ente pahami seperti timbangan yang kita pahami. Nanti kan ya, ada dua daunnya, itu jangan. Kita nggak masuk di sini. Kita nggak boleh masuk pada sifatnya timbangan itu model piye, dan hakikat timbangan itu piye, kita nggak boleh masuk. Intinya timbangan itu menurut Sayyid Qutb itu timbangan pokoknya bubilah enggak sih? Ngerti ya? Enggak ada hakikatnya. Pokoknya ojo dipahami, hakikat bisa diraba, bisa dilihat, jangan. Akal enggak masuk akal ini katanya. Lah kalau timbangan iso nimbang amal sak menake iki iso ora ya? Timbangan sak pira? Akale ya Qutb. Kama sebagaimana dakhala telah masuk al-mujadilun, orang-orang yang suka berdebat itu ahlus sunnah. Sebagaimana telah masuk orang-orang yang suka berdebat itu ahlus sunnah. Sebagaimana telah masuk ahlus sunnah bi'in aqliyatin ghairi islamiyah, dengan akal yang enggak islami. Jadi ahlus sunnah itu membikin akal dalam bab ini yang enggak islami. Itu ngeritik ahlus sunnah, masa ahlus sunnah kok ngono. Yaksudu ahlus sunnah, yang dia inginkan Sayyid Qutb adalah ahlus sunnah. Alladzina, mereka itu ahlus sunnah, yusbituna, mereka itu menetapkan mizan ala hakikatihi, sesuai dengan kenyataannya. Sebagaimana ahlus sunnah menetapkan tentang timbangan ini sebagaimana mestinya. Jangan ente seperti mereka ini. Mereka itu pakai akal yang enggak islami. Sampai islami kaya akal pula. Saya akalku yo wis ditetapkan angkotnya. Wis piye yo timbangan wae, mbok akal ora. Kok iso. Terus jeneng katanya islami katanya. Bahwa maka dengan omongan ini, bahwa maka dia Sayyid Qutb biara dengan omongan iki ya sahadu, menguatkan lil mu'tazilati, pendapat mu'tazilah ya alhamdulillah, wa ghairihim, dan selain mereka, memang termasuk yang dia termasuk orang-orang angkarul mizan, mengingkari timbangan kayak mu'tazilah dan yang lainnya. Lewat sama kita Sayyid Qutb ini condong dengan pendapatnya orang Mu'tazilah dalam beberapa hal ini. Satu, masalah timbangan. Dua, apa? Kalamullah. Tiga, meloro ya. Sayyid Qutb. Dua, masalah takfir ya. Masalah takfir ya. Tiga, Sayyid Qutb ini sekarang apa ya kawan-kawan, membawa bendera apa? Khawarij ya, bendera Khawarij, dan masalah kalau kayak siapa kalau Allah, karena etijal Mu'tazilah, saya dan orang-orang Jawa namanya Syairah, dan dalam bab ini juga
orang-orang yang bawa bendera Mu'tazilah. Said Qutb, Masya Allah. Bi anna aqliyatahum, bahwasanya akal-akal mereka itu aqrabu, lebih mendekati ilal islami, ke Islam, min ahli sunnah, daripada ahli sunnah. Coba pasti anak-anak bisa nanti ahli sunnah. Bi anna aqliyatahum, bahwasanya akal-akal mereka itu aqrabu, lebih mendekati ilal Islam, di dalam Islam, min ahli sunnah, daripada ahli sunnah. Akalnya ahli sunnah bisa kebujat semuanya nih. Kembali betul sama Said Qutb sebenarnya Islami lah, modern gitu ya. Fahal yaqulu, apakah akan mengatakan munsifun, orang yang memiliki insaf, ba'da dzalika, setelah ini. Apakah kalau itu sudah lihat bagaimana omongannya Said Qutb, fahal yaqul, maka apakah akan berkata munsifun, orang yang insaf, ba'da dzalika, jangan kumpul Rahman, jangan kumpul. Ayo siapa? Pak Kursi, jangan kumpul. Sana. Ayo sendiri. Fahal yaqulu, maka apakah akan ada yang mengatakan, apakah masih ada yang mengatakan munsifun, orang yang munsif, ba'da dzalika, setelah hal ini, anna tadrisal aqidah, bahwasanya mengajarkan akidah lil muslimin, untuk orang-orang muslimin, wa tahdhirahum, dan mengingatkan mereka, min aqwal firaqid dhalal, dari perkataan pemikiran, dari pemikiran golongan-golongan yang sesat. Itu amrun, perkara, yuzayyi'ul awqati, yuzayyi'u al awqati, atau kota menyanyiakan waktu bila faedah, tanpa ada faedahnya. Jadi setelah lihat pemahamannya Said Qutb masalah mizan koyo ngene iki lho, apakah masih ada orang yang insaf otaknya iki lho, bahwasanya mengajarkan akidah kepada kaum muslimin dan mengingatkan mereka dari pemikiran-pemikiran yang besar. Hal itu adalah perkara menyia-nyiakan waktu tanpa ada faedah. Mereka anggap Mu'tazilah wis mati, Jahmiyah wis mati. Ngapain inting ngapain? Badal sik muncul pemikiran Said Qutb di situ itu, ya, sebagai bendera siapa? Mereka itu. Yo mati orangnya, tapi masih berdiri apa? Pemikirannya. Gitu mereka komentar. Ente lo ngapain bahas masalah Mu'tazilah itu lo? Mu'tazilah wis mati kabeh. Jahmiyah itu ngapain? Ente bahas wis mati kabeh. Ngapain ente hari-hari kok Mu'tazilah Jahmiyah? Ente lo buang-buang waktu. Apa kok pantes? Setelah ente mengetahui ternyata Said Qutb adalah bendera apa? Pembawa bendera ini semuanya. Nah, la yaqulu hada, tidaklah berkata ini illa kejaba wong jahilun, wong sing bodho, biman haji ahlil haq, terhadap manhaj ahlil haq, au mughridun, atau mughridun, orang yang punya tujuan jelek, sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, muttahamun, tertuduh pemikirannya, tertuduh pola pikirnya, dan yang lainnya. Jelas intinya tetap harus diajarkan akidah untuk
mengingatkan kaum muslimin dari akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, akidah Asy'ariyah dan orang-orang yang semisalnya. Ternyata mereka itu memiliki pemikiran seperti ini. Paham? Orang yang meninggal tapi pemikiran yang masih ada. Ingatkan kepada anak. Syekhuna rahimahullah ketika katakan katanya mukbil qad mata. Lakin akan ada laki di situ lagi. Akan tetapi murid-muridnya masih banyak. Gitu, yang akan mereka bisa menjadi 1000 mukbil katanya. Bisa jadi 1000 mukbil. Kan hizbiyun kan guyubul kan ketika mati desa mobil. Tinggal Robi katanya. Bahasa mereka tinggal Robi katanya. Itu katanya. Jadi gitu ya Pak. Jadi tinggal Robi. Sing garai pening halus kalau sementara mereka ulama Jarawata terutama pening lah mereka kemudian meninggal tinggal Robi kapan mati. Gitu lah. Baik. Wal haudhu dan haud telaga. Alladzi akramahullah yang Allah telah memuliakanhu kepada Muhammad. Siasat telaga ini dalam keadaan memberikan minum, memberikan hujan, memberikan minum li ummatihi untuk umatnya iku hakun hak. Bisu iku ora telaga. Telaga iku sing kei ngombe umat Muhammad dan telaga inilah yang Allah muliakan untuknya. Allah miruhuna domir di sini aidun itu kembali ilan Nabi kepada Nabi. Wal ahaditsu dan hadis-hadis di isbatil haud dalam menetapkan haud itu balaghat telah sampai mablaghat tawatur sampai kedudukan tawatur mutawatir ya. Apa tadi mutawatir mutabi? Banyak sampai ke Nabi, banyak yang meriwayatkan sampai ke Nabi berfaedah apa? Qat'i ya. Qat'i lali qat'i. Wasyafa'atu dan syafaat allati yang iddakhara yang Allah menyimpannya lahum untuk mereka itu hakun hak. Sip ngabarib. Kama ruwiya sebagaimana telah diriwayatkan fil akhbari di dalam khobar-khobar hadis-hadis. Wal ahaditsu dan hadis-hadis di isbati syafa'ah dalam menetapkan syafaat itu balaghat telah sampai mablaghat tawaturi aidha telah sampai kedudukannya wis mutawatir juga sebagaimana haud juga termasuk mencapai kedudukan mutawatir. Waqad angkaroha dan sungguh telah mengingkarinya syafaat fi azmanina di zaman-zaman kita. Sopo mengingkari man orang
la yu'tabaru qawlu yang enggak dianggap omongannya, wala yurtabah najuhu dan enggak diridhoi bin pola manhajnya, pola pikirnya, perilakunya enggak diridhoi. Kalau gitu enggak usah direken. Oke, jelas? Nah, wal jannatu dan surga, wan naru dan neraka itu makhlukatani, keduanya itu makhluk. Surga dan neraka itu makhluk. La tafniyani abada, keduanya itu enggak fana. Wala tabidan, dan keduanya itu enggak rusak. Betul, Wak? Kekal. Surga dan neraka itu kekal. Sebagaimana saya ini kan, ke neraka dan surga itu adalah makhluk, tidaklah keduanya itu fana, enggak rusak, wala tabidan, dan juga tidak rusak. Tabidan kok sudah sini tidak kekal lah, karena aku telah tabidan bada ya di Dubai dan iku rusak. Wa anallaha, dan bahwasanya Allah khalaqal jannata, ciptakan surga, wan nara, dan neraka qoblal khalqi, sebelum menciptakan makhluk yang lainnya. Surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan lahuma, untuk surga dan neraka, ahlan, abalan, penghuninya, ono ahlu surga, ono ahlu nar. Faman syaa, maka barang siapa yang Allah kehendaki, minhum, dari mereka ilal jannah, melbu swargane Allah, itu dalam rangka fadlan minhu, karena anugerah dari Allah. Jelas? Bukan amalan inti. Jelas. Jadi ada kata Allah kehendaki seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena fadlan minhu, bukan karena amalan inti. Amalan inti itu, amalan kita itu seberapa? Enggak ada apa maksudnya kan? Seujung jari bahasa Jawa. Tak secuil lah, kuku ora ono. Untuk nebus surga itu gak ono. Makanya kita itu ojo bergaya, bersandar dengan amalan kita, nanti kita masuk ke dalam amalan kita bingung. Baik. Makanya kan ini semuanya dalam rangka fadl min Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa, dan barang siapa yang Allah kehendaki, minhum, dari mereka ini ternyata Allah kehendaki, ilan nar, melbu neraka, itu adalah minhu, karena keadilannya Allah, bukan karena kezalimannya Allah. Keadilannya Allah, Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam nerakanya. Wa kullun, dan masing-masing ya malu berbuat lima qad furigha, terhadap apa-apa yang sungguh telah selesai kepada saya, ditulis. Wa kullun, dan masing-masing ya malu berbuat lima terhadap apa-apa qad furigha lahu, apa-apa yang telah ditakdirkan, ditulis kepadanya. Wasairun, dan dia menjadi ila ma khuliqalahu, sesuai kepada apa-apa yang dia diciptakan terhadapnya. Kalau kita ditulis min ahli jannah, kita akan termasuk min ahli jannah. Dan andai kata kita termasuk ditulis oleh Allah min ahli nar, kita akan dimasukkan oleh Allah min ahli nar. Afalan nattaqilu, apakah kita tidak itikal terhadap takdir? Pada qala, kata Rasul, fakullun muyassarun lima khuliqala, masing-masing itu akan dimudahkan sesuai dengan
yang Allah takdirkan. Lalu Rasulullah menyebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang suka memberi, suka infak, ya, fa amma man a'ta, suka memberi di sini. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan harta karena harta itu seseorang itu senang pol dengan harta. Dahulukan. Fa amma man a'ta wattaqa, itu ittaqa taqwa, menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, manusia itu kan gitu. Bakhil terhadap tenaga dan bakhil terhadap harta. Itu manusia. Jadi mengeluarkan tenaganya itu pol anunya. Tapi kalau untuk keperluan diri sendiri tidak ada istilah bakhil. Kadalika harta untuk keperluan dia sendiri ratusan juta pun dia akan tempuh. Kalau keperluannya dia sendiri. Tapi kalau keperluannya orang lain mana ada seperti itu. Makanya Allah dahulukan ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka fasanu yasu bilusra. Allah akan mudahkan dia jalan yang mudah menuju surga. Berarti Allah Subhanahu wa taala kita akal. Bagaimana jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Zakat adalah kebaikan. Baik amal bir. Wa amma man bakhila, adapun orang bakhil wastaghna, dan dia merasa enggak butuh kebenaran, congkak kepada kebenaran, ya kami akan mudahkan dia jalan yang repot. Gitu. Jadi masing-masing sesuai dengan apa-apa yang diciptakan, apa-apa yang ditakdirkan oleh dia. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan akal untuk mengetahui manakah yang nafi' dan manakah yang memudaratkan, manakah yang anfa dan manakah yang tidak, manakah yang hak dan manakah yang batil. Nah, qala al-alamatu al-Albani rahimahullah yushiru ila qawlihi, Imam Tahawi mengisyaratkan ila qawlihi ing perkataan Rasul, faraghallahu, Allah telah menyelesaikan, telah menulis ila kulli abdin ing setiap hamba min khamsin ing 5 perkara. Siji min ajali wa rizkihi lan rezekine wa asarihi, apa asari? Hah? Apa asari ya? Hah? Asari? Kamu mesti ngono. Asari itu ada artinya? Ada. Kemuliaannya. Wa marjai, dan matinya. Tempat berbaringnya kalian. Wa marjai, dan matinya. Wa sakiyin, bahagidul. Sakiyin, sengsaranya. Au saidin, dan bahagianya. Tenang itu. Asar ada artinya gitu. Sudah kamu sana. Ya sekali itu. Wa huwa hadisun sahihun, utawi iki ku hadis sing sahih, mukharrajul lan dikeluaraken fil miskat ing dalam kitab miskat wa sunnah. Wal ahadits fi ma'na katsiratun ma'rufah, dan hadis-hadis semana iki katsiratun waqih ma'rufah lagi terkenal. Sampai lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nanti ya Pak. Nanti